bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama dengan segenap hatimu kita sembah Tuhan kita. Sembah Tuhan kita, haleluya. Angkat pujianmu, angkat hatimu.
bersyukur kepada Allah-Mu. Mari sama-sama dengan mulutmu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu ucapan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masalahku. Terima kasih Tuhan buat pergumulan yang aku hadapi. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku harus menghadapi berbagai macam pencobaan, tapi Engkau besertaku Tuhan. Aku percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini aku sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa bicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa bernyanyi memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua Engkau berikan dalam hidup aku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak Tuhan, tapi pengorbanan-Mu Tuhan melayani hidup kami Tuhan. Kami mau bersuka cita kata Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Kau hadir dalam kami Tuhan. Dan Kau berkenan Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mulia. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus ada di tengah kita. Amin. Amin. Saya tahu hari-hari ini kita menghadapi hal yang tidak mudah. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Dan sepatutnya kita datang kepada Tuhan dengan segala pujian syukur kita bagi Dia. Ada yang mau memuji Tuhan? Ada yang mau bersyukur? Yes. Ada yang mau bersuka cita? Yes. Tinggalkan semua masalah kita, tinggalkan semua pergumulan kita. Kita mau mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan. Yes. Kita mau sama-sama. Biar Tuhan berbicara dengan pujian penyembahan. Bagi Tuhan, kami mau bersorak.
declare bahwa kami terima segala yang baik, segala yang membuat kami hidup, semua yang membuat rohani kami bangkit, semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah ini untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu, ambil alih Tuhan ruangan ini. Bahkan apapun yang mau dikatakan oleh hamba-Mu, Engkau yang sendiri katakan kepada jemaat-Mu Tuhan. Bukan hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tetapi Roh Kudus yang akan berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan berikanlah tanah hati yang subur untuk ditanam benih sorgawi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Shalom, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Semuanya sudah makan? Ada yang belum? Di bawah ada nasi uduk. Nanti selesai kita makan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih untuk Kepala Jemaat di tempat ini, Pak Obwaja. Dia itu kakak kelas saya waktu di Semarang. Kemudian terima kasih untuk majelis di tempat ini. Terima kasih untuk jemaat yang luar biasa banget Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saya duduk di paling belakang tapi saya menikmati. Saya melihat bahwa di sini benar-benar jemaatnya semua penuh dengan sukacita ketika melayani Tuhan, ketika menyembah Tuhan. Dan itu membuat saya iri Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Itu membuat saya iri, bukan maksudnya irinya itu iri positif. Kalau di gereja tempat saya melayani, maaf, semuanya agak sedikit caim, agak sedikit tenang-tenang aja gitu. Lalu sukacita pun juga kata tenang. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada sebuah hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Pelajari dari tempat ini dan bawa ke tempatmu yang kamu layani. Saya melayani di Depok Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saya itu perintisan dimulai dari dari beberapa keluarga, cuma 2 keluarga. Dan sekarang sudah agak sedikit bertambah, ada 7-8 keluarga. Bapak Ibu masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan saudara di tempat ini. Aduh, jauh banget perbandingannya Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur saudaraku, saya bisa dapat melayani Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan karena kepercayaan Tuhan berikan ke saya. Dan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya tadi baru sempat ke tempatnya Pak Obwaja. Dan saya lihat beliau tolong bantu doa saja. Saya juga bawa dalam doa untuk Pastor Obwaja. Memang berat pergumulannya, tapi masih ada Tuhan yang besar yang mampu untuk menyembuhkan dia. Dan setelah saya mau pergi, saya doakan sama beliau bersama dengan istrinya, dan saya bersyukur bahwa beliau adalah seorang luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak? Pak Obwaja itu bukan hanya sekedar dia gembala, tapi dia juga adalah seorang nabi untuk memberikan firman Tuhan dan juga menyatakan kuasanya. Ini saya nggak berbicara kepada orang-orang di luar, tetapi saya mengatakan kepada saudara, dia bukan hanya seorang gembala, tetapi dia juga seorang nabi yang akan menyatakan apapun yang harus untuk memperbaiki generasi ataupun gereja di tempat dia melayani, saudaraku. Dan kadang-kala apa yang dia lakukan atau dia bicarakan kepada saya itu terjadi, saudara. Makanya saya bilang dia bukan seorang gembala saya, tapi seorang nabi. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, nabi itu kadang-kala Tuhan berbicara kepada dia untuk menyatakan sesuatu untuk gerejanya, untuk pribadi. Kadang-kala Tuhan berbicara kepada dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih dalam, ketika seorang gembala dan juga dia merangkap sebagai seorang nabi untuk berbicara kepada saudara, ketika ditegur, terimalah itu. Terimalah itu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mungkin saudara bilang, wah ini ajaran dari mana sih? Bahwa Tuhan berbicara biasanya tuh lewat hamba-hamba Tuhan. Tapi lebih spesifik lagi, dia akan berbicara kepada seorang nabi untuk menyampaikan pesan yang Tuhan berikan kepada kita, terutama kepada kita secara pribadi. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini
dalam minggu-minggu ini atau dalam bulan ini itu berbicara mengenai pertumbuhan. Iya Bapak Ibu ya, benar? Jadi hari ini judulnya bertumbuh di dalam gereja lokal. Pak bisa nggak? Judulnya bertumbuh dalam gereja lokal. Saya dapat ngesep dari Pastor Obaca untuk memberitakan firman Tuhan itu tentang sebuah tema, yaitu bertumbuh di dalam gereja lokal. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pertumbuhan di dalam kehidupan manusia, pertumbuhan di dalam pribadi seseorang itu tentunya akan terus menanjak, tidak stuck sampai di situ. Kalau saudara punya anak, kalau kita punya anak, tentunya kita menginginkan anak kita akan bertumbuh mulai dari usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai dia nanti akan menjadi dewasa. Nah, demikian pun juga dengan gereja Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu bahwa Alkitab, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat yang ke-18. Minta tolong salah satu orang bisa membacakannya, bisa bantu saya. Yang sudah dapat Matius 16 bisa bantu saya. Boleh dibaca? Ya. Matius 16 ayat 18. Ya. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Aku pun berkata kepadamu Petrus, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Perhatikan ini bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi gerejanya. Pertumbuhan harus terjadi bagi gerejanya. Oleh sebab itu ketika kita datang dengan tidak ada punya kerinduan yang besar kepada Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi stuck. Kita tidak pernah akan bisa bertumbuh. Tuhan berkata kepada Petrus, alam maut tidak akan bisa menguasainya. Kuasa kegelapan tidak bisa akan menguasainya. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, tidak akan pernah Tuhan biarkan jemaatnya atau gerejanya dilingkupi atau dikuasai oleh setan atau dikuasai oleh iblis. Bapak Ibu, oleh karena itu ketika Tuhan menempatkan kita untuk menjadi gerejanya di tempat ini, pastikan hidupmu itu ada di dalam genggaman Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Setan gak mampu untuk mengalahkan kuasa terkecil daripada Tuhan. Setan gak mampu untuk menghancurkan kita. Setan gak mampu untuk menghancurkan keluarga kita. Tetapi kita punya kuasa. Tuhan berkata bahwa di dalam dirimu aku memberikan roh, dan roh itu akan mengalahkan roh-roh di dunia ini. Aku memberikan roh kepada kamu untuk menaklukkan segala kekuatan kuasa apapun. Roh itu kita percaya di dalam nama Yesus. Itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Itu yang akan membuat kita berbeda menjadi orang yang kata-katanya, ucapannya adalah ucapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mau ada masalah, mau ada problem dalam kehidupan kita, tetapi istrinya akan berkata, Pak, percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Suami akan berkata, Ma, percaya sakitmu tidak akan seberapa ketika Tuhan yang menjamah, maka sakitmu akan disembuhkan. Tapi kita bergumul dengan iman kita. Apakah istri atau suami kita itu memiliki iman yang kuat bahwa dia percaya aku punya Tuhan yang besar. Masalahmu boleh gede, persoalanmu boleh besar, tetapi Tuhan lebih dahsyat, lebih besar dari masalahmu. Amin. Oleh karena itu jangan menyepelekan Tuhanmu. Tetap cari Dia, tetap percaya pada Dia. Hari ini kita mungkin gak bisa makan. Hari ini mungkin, Pak, besok anak-anak sekolah gimana? Pak, besok gimana nanti kita belanja ini? Pak, besok bayar kontrakan. Bukankah kita berkeluh dengan hal-hal yang seperti itu? Ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Kita punya pergumulan, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata bahwa bawalah seluruh pergumulanmu kepadaku. Marilah, kata firman Tuhan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, serta berbeban berat. Gereja membutuhkan Tuhan.
Gereja tidak membutuhkan yang namanya eksis kita sebagai seorang pengusaha, tapi gereja membutuhkan Tuhan. Gereja membutuhkan orang-orang yang di dalamnya yang memiliki iman yang kuat. Suami dan istri dan anak-anak memiliki iman yang kuat untuk apa? Menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kenapa kita harus mengalami masalah yang begitu besar yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan? Apa ibu saudara kasih dalam Tuhan? Paulus meneguhkan ayat ini. Gereja itu, kalau kita mau bertumbuh, gereja itu harus berdasar pada Kristus. Coba buka di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Minta tolong Kak, nanti tolong dibaca ya. Tolong bantu saya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Bapak Ibu sudah mendapat? Yang sudah dapat boleh baca? Silakan. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini bangunan ini kokoh, didasari oleh proyek. Mungkin itu didasari dengan batu, dengan semen, dengan pasir dan segala macam, dengan besi-besi, saudara. Untuk menjadi bangunan yang kuat itu butuh dasar yang kuat, saudaraku. Namun di dalam gereja Tuhan berkata sendiri, Paulus menyatakan bahwa dasar daripada gereja itu adalah Kristus. Dan kita bersyukur bahwa dasar daripada gereja kita, dari keimanan kita, dari gereja yang kita di mana kita beribadah itu adalah Kristus. Dia menjadi dasar bagi kita untuk kita beranjak. Dia menjadi dasar untuk kita maju. Dia menjadi dasar untuk kita mengambil yang namanya kuasa dan berkat Tuhan. Dia menjadi dasar bagi kita untuk percaya bahwa penyakit tidak akan mampu untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Dia menjadi dasar kepada kita untuk terus kita percaya. Nah, kamu akan diberkati oleh Tuhan, masa depanmu indah di dalam Tuhan. Dia menjadi dasar untuk kita mengucapkan kata-kata yang memberikan semangat, yang memberikan kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk apa? Untuk percaya kepada Dia, untuk bertumbuh kepada Dia. Paulus juga meneguhkan bahwa Yesus Kristus itu adalah kepala dari gerejanya. Jadi ketika dasarnya itu Yesus, dan Yesus juga sekaligus menjadi kepala bagi gerejanya. Coba buka Efesus pasal yang ke-18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Efesus 1 ayat yang ke-18. Silakan Bapak Ibu yang sudah dapat tolong membacakannya. Efesus 1 ayat yang ke-18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Terus Ibu, terus. Apa sampai 23? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, lihat, Kristus itu adalah kepala dari gereja. Jadi kalau ada sesuatu yang menyerang gerejanya, dia akan berurusan dengan Tuhan. Dia akan berurusan dengan kepalanya. Sebab kepala yang akan mengontrol seluruh tubuhnya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita menghadapi yang namanya kesulitan dalam hidupnya, kepalanya akan rasakan duluan. Dia akan melihat duluan. Karena dia akan mengontrol segala sesuatu. Kalau dia berurusan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi kita, berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan kita, saudaraku, yang mikir lebih dahulu itu adalah Tuhan. Saudara, yang mikir lebih dahulu itu adalah Bapamu di surga.
Karena dia tidak akan pernah meninggalkan engkau sedetik pun. 24 jam dia terus matanya memandang kepada kita. Kalau saudara menjadi jemaat Tuhan, kalau saudara menjadi jadi biji mata Tuhan, gak mungkin ada debu yang menempel di matanya. Gak mungkin. Saudara spesial di mata Tuhan. Kita ini spesial di mata Tuhan. Kalau menghadapi masalah dalam keluarga, katakan begini Bapak Ibu, saya ini spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu jaga kata-katamu. Jangan ucapkan kata-kata yang sembarangan. Aduh, aku mati deh. Aduh, besok celaka deh. Jangan, saudaraku. Apa yang kamu ucap, iblis akan pegang. Dan dia akan kejar saudara. Tapi ketika kamu berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar, aku akan diberkati oleh Tuhan, aku akan disertai oleh Tuhan, itu yang terjadi. Amin. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan akan menggenapi janjinya. Aduh, anakku udah usia 23, udah 28, kok belum dapat jodoh. Kok belum dapat jodoh, kok anakku nggak laku. Ya Bapak Ibu, itu bukan perkataan orang percaya. Emang barang kalau anak kita belum menikah, kok anakku belum laku. Jangan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Biarkan saja waktu Tuhan yang terjadi. Jangan pernah ucapkan itu dari mulut kita. Karena anak kita bukan barang. Oke, sampai sini. Bapak Ibu jangan pernah ucapkan hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang negatif. Ucapkan waktunya akan datang, kamu akan menikah nak. Karena mama percaya kepada Tuhan. Karena Bapak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada kita, anak-anak muda di tempat ini, yuk jangan diskon hidupmu. Biarkan hidupmu dipakai oleh Tuhan dan Tuhan akan bertanggung jawab dengan hidupmu. Jangan biarkan ikutin arus dunia ini, saudara. Tetapi mari anak-anak muda tetap pertahankan hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Karena engkaulah gereja Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dia yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Begitupun juga dengan para pengusaha. Kalau dunia sedang resesi, dengar baik saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang muda yang bergantung, orang-orang yang memiliki usaha dalam bisnisnya, yang bergantung kepada Tuhan, tidak akan pernah tutup jalan bagi mereka. Walaupun memang kita harus mengalami kesulitan. Karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah sandarkan dirimu kepada Tuhan. Karena Dia bertanggung jawab kepada kita. Jangan pernah berkata bahwa waduh lagi sepi, waduh lagi sangat ini usaha lagi bisnis. Saudara, saya mau katakan, saya mungkin berdiri sebagai seorang pendeta dan saudara berkata, ya kamu cuma ngomong doang, saudara. Kamu cuma pendeta ngomong doang, saudara. Pendeta sama saudara sama jemaat sama saja, sama-sama masih daging, punya permasalahan, punya kesulitan, punya. Hari ini saya harus berdoa. Hari ini saya harus mengirim duit bagi anak saya yang kuliah. Persoalan juga. Harus mikir bagaimanapun untuk membiayai sekolah anak saya. Tetapi saya punya Tuhan. Saya akan berdoa. Walaupun Tuhan itu kasih itu sepertinya detik-detik terakhir buat kita deg-degan. Tapi masih kalau percaya kepada Tuhan. Buat kita muncul, aduh Tuhan Yesus gimana? Pernah saya mengalami hal seperti itu? Pernah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Saya pernah mengalami itu. Detik-detik terakhir, 5 menit sebelum waktunya itu datanglah pertolongan Tuhan. Itulah Tuhan kita. Dia nggak mau membuat kita menjadi anak yang biasa-biasa aja, anak yang merengek, anak yang suka menangis. Kalau kita menangis di bawah kaki Tuhan sih oke. Tapi anak yang harus menjadi anak yang dewasa. Dia menuntun kita untuk menjadi orang yang dewasa. Nah, gereja Tuhan mau supaya semua kita ini menjadi dewasa. Dewasa di dalam hal apa? Beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dewasa dalam hal apa lagi? Terus senantiasa walaupun bumi itu bergoncang. Langit itu itu tidak bisa netral. Hari ini biru, besok mulai hitam. Karena kita nggak bisa memprediksinya. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata begini, bahwa tidak satu titik pun ketika Dia menjaga anak-anaknya, tidak ada satu pun yang bisa sanggup mengalahkan mereka atau menghancurkan mereka. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa kita. Dia pasti akan bertanggung jawab kepada kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ya,
Kalau kita perhatikan hari ini Bapak Ibu, kalau bagaimana kita bertumbuh, Yesus bukan hanya sekedar dia menjadi dasar bagi kita, tetapi dia juga menjadi kepala. Dan dia memberikan hidup kepada saudara dan saya. Kalau hari ini saudara percaya kepada Tuhan, itu adalah bukti karya Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan hidup kepada kita. Coba buka di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi kepala, bukan hanya juga sekedar dia menjadi dasar bagi kita dan menjadi kepala, tetapi dia juga memberikan hidup kepada kita. Yohanes 10 ayat 10. Siapa yang sudah mendapatkannya silakan baca. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri datang untuk mencuri. Siapa itu pencuri? Iblis. Mencuri damai sejahteramu, mencuri ketenanganmu, mencuri pikiranmu yang tidak fokus, mencuri segala sesuatu. Terus Pak. Dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya gerejanya memiliki hidup. Supaya Bapak Ibu memiliki hidup. Kalau Tuhan datang dari dalam keluargamu, pasti akan hidup. Oleh sebab itu, biarkan Tuhan menjadi kepala keluarga di dalam rumah tanggamu. Biarkan Tuhan memimpin masa mudamu. Biarkan Tuhan memimpin masa tua kita sebagai orang tua. Biarkan Tuhan yang memimpin. Bapak Ibu, kalau kita suka untuk mengundang Tuhan untuk hadir di dalam rumah tangga kita pasti akan berbahagia. Ketenangan akan terjadi. Rumah tangga kita akan mengalami yang namanya penghormatan antara suami dan istri, menghargai anak-anak, anak-anak menghormati orang tuanya. Ini yang akan terjadi. Kenapa? Karena kepala keluarga sendiri itu adalah Kristus. Yesus atau Tuhan Bapa kita itu yang menciptakan namanya institusi pernikahan. Oleh sebab itu, ialah pernikahan atau rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang dikuasai, yang dipegang oleh Kristus. Nah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau di dalam masa pertumbuhan ini kita perlu untuk pelajari. Pak, tolong diklik. Ya. Iya, kita terus ditekan ini. Iya. Tadi lanjut. Itu udah lewat ya. Jadi kita patut untuk ingat pertumbuhan adalah istilah yang sangat relatif. Kalau di sini bertumbuhnya dengan kuantitas, tapi juga kualitas. Karena saya merasakan itu Bapak Ibu. Orang-orang di sini bertumbuh karena ada seorang gembala yang luar biasa, yang mendidik, yang memimpin, yang membina, sekaligus menjadi nabi. Untuk apa? Gereja ini untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Jadi kualitas pertumbuhan itu relatif. Ada macam-macam pertumbuhan, tetapi diantaranya itu sama sekali tidak berhubungan dengan angka. Walaupun kalau gereja bertumbuh itu angkanya banyak, pasti akan jemaatnya banyak. Tapi saudaraku, ada dua hal yang perlu untuk kita perhatikan. Gereja bisa saja hidup bertumbuh sekalipun angka keanggotanya itu tidak bertambah. Kehadirannya itu tidak berubah ya segini-gini aja. Tapi saya percaya saudaraku, gereja yang bertumbuh pasti akan menjangkau jiwa. Nah, nanti ada karya kita atau ada bagian kita untuk kita lakukan untuk penumbuhan gereja. Lewat ibu-ibu, lewat suami-suami, lewat anak-anak. Lu gereja di mana? Gua gereja di sini lo. Sini walaupun kecil, tetapi semua kalau nyanyi itu semangat banget. Kalau orang datang ke tempat ini kemudian mereka melihat sukacita pemimpin pujian, sukacita jemaat yang memuji Tuhan, siapapun yang masuk sini tidak akan pernah mencari gereja lain. Kenapa? Karena di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada kepalanya Kristus, Yesus Kristus yang menjadi kepalanya. Di sini semuanya kompak untuk menyembah Tuhan, semuanya kompak untuk memuji Tuhan. Kenapa? Saudara, perbedaan antara gereja-gereja yang bertumbuh adalah gereja-gereja yang selalu mengutamakan Kristus itu menjadi kepalanya. Saudara datang, jangan datang cari pendeta, jangan datang cari manusia. Datang, saya hari ini mau bertemu dengan Tuhan, bukan bertemu dengan pendeta. Walaupun pendeta itu adalah pemimpin,
pemimpin di tempat ini, saudara. Tapi kalau saudara datang dengan tujuan yang benar, saudaraku, maka saudara akan menghargai pendeta saudara, menghargai gembala saudara. Saudara, tanamkan ini di dalam hati kita. Saya datang untuk mencari Tuhan. Saya datang untuk mencari Tuhan. Saya datang untuk menikmati hadiratnya. Saya datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang akan membuat gereja ini bertumbuh. Itulah yang akan membuat gereja ini akan bertambah. Kalau semua orang punya pemikiran yang sama, wow, dalam 1 tahun saudaraku ini kita akan pakai gedung sebelah. Gedung sebelah akan kita sewa. Saudara percaya? Saudara percaya? Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dalam 1 tahun percaya ini akan dibeli, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah mau ketika lihat jemaatnya itu sedikit. Ketika lihat jemaat itu cuma belasan orang, cuma puluhan orang, saudaraku, Tuhan mau banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Oleh sebab itu, kalau untuk gedung di sebelah ini sangat enteng bagi Tuhan. Dia tinggal buka keran dari surga dan kita bisa beli. Kita bisa membesarkan gereja ini. Kenapa? Bukan karena kitanya, tapi karena kepalanya yang melihat, waduh, udah gak cukup ruangan ini buat jemaat yang banyak. Untuk jemaat di Delta Mas ini udah nggak cukup, mereka udah butuh lagi lebih besar lagi. Saudara dengar baik, itu bukan saja untuk gereja, tetapi untuk diri kita masing-masing. Dengar, Tuhan mau membuka bisnismu lebih besar lagi. Dia akan memperluas, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Waktu saya datang ke tempat ini, saya memang ramai, tapi hari Minggu ini masih sepi. Tapi tiba-tiba saya datang, wah, ketika saya naik di tempat ini, saudara datang, wah, penuh lah. Luar biasa banget Tuhan. Itu tergenapi dalam hidup kita. Tuhan akan bekerja bukan buat gerejanya saja, tetapi untuk keluarga-keluarga, untuk orang-orang muda, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa mereka akan bertumbuh. Bukan bertumbuh di dalam rohaninya saja, tetapi pertumbuhan juga di dalam bisnisnya, dalam usahanya, dalam tokonya, di dalam pekerjaannya. Itu pasti akan bertumbuh. Karena berkat Tuhan itu tidak mungkin setengah-setengah. Dia kalau curahkan kepada gerejanya, otomatis kita pun juga yang jadi gerejanya akan menikmatinya. Benar Bapak Ibu? Itu yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang akan Tuhan sediakan. Nah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, gereja bisa saja hidup dan bertumbuh sekalipun angka keanggotaannya, kehadirannya tidak berubah, kalau orang-orang di dalam gerejanya mengerti 3 hal ini. Yang pertama, nih, bertumbuh di dalam kasih karunia. Bapak Ibu, adalah sebuah kasih karunia kalau saudara ditempatkan di tempat ini. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang mau bawa saudara ke tempat ini untuk bertumbuh dan menerima kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan kepada seseorang untuk memampukan dia untuk apa? Melihat karya Tuhan bekerja di dalam hidup dia. Karya Tuhan bekerja di dalam hidup suamimu, dalam istrimu, dalam anak-anakmu, dalam usahamu, di dalam bisnismu. Bapak Ibu, oleh karena terima kasih Pak. Bapak Ibu sebagai dalam Tuhan, siapa sih ini di tempat ini yang punya bisnis? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Yang punya toko? Ada? Oke, Bapak Ibu dengar baik. Perhatikan ini. Bahwa kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kita selama kita itu menempatkan Yesus sebagai kepala. Dan dasarnya itu adalah Kristus. Saudaraku, maka kita akan memperoleh yang namanya kasih karunia. Kasih karunia diberikan kepada seseorang yang tidak layak, tetapi kita dilayakkan oleh karena Yesus Kristus itu telah melayakkan kita. Saudara, ketika saudara berdoa, kemudian saudara, aduh kok sulit banget, aduh kok rasanya sangat banget saudara. Tapi berdoa, kasih karunia itu akan turun ketika kita dekat dengan Tuhan. Saudara, contohnya aja. Kalau saya seorang bapak memberikan coklat lebih dahulu kepada siapa? Bapak Ibu? Kepada anak saya apa anak tetangga? Anaknya kita. Ya? Anak sendiri. Oke, sampai di sini ya. Itu simpel aja nih. Kalau saya dekat dengan ayah saya, maka saya akan menerima berkatnya. Kalau anak tetangga, belum tentu. Bapak Ibu ngerti? Begitupun juga dengan Tuhan.
Selama kita dekat dengan Tuhan, maka perhatian Tuhan itu sepenuhnya kepada kita. Amin. Dalam masalah apapun, pertumbuhan akan terjadi kepada kita ketika kita mengerti firman Tuhan, saudaraku. Maka semakinlah dekat kita dengan Tuhan, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin jalan-jalan kita terbuka. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin rohani kita bertumbuh. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita lihat bisnis kita mulai Tuhan perluas, perbesar. Toko kita mulai Tuhan buka terus, berkat-berkat, banyak pengunjungnya. Banyak sekali orang datang mencari, bukan karena kitanya, tetapi Tuhan akan memerintahkan berkatnya itu kepada kita, kepada usaha kita, kepada bisnis kita. Tuhan akan memerintahkan. Upaya kita tidak akan mendatangkan sesuatu untuk keuntungan bagi kita, tetapi kasih karunia Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Bukan itu saja, bukan materi saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperoleh kasih karunia untuk apa? Naik level, satu level lebih tinggi, yaitu rohani kita semakin dewasa. Sehingga ketika ada orang yang ngobrol kepada kita, wah dia itu pakai pesugihan. Sorry ya, saya punya Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya, yang hari ini telah memberkati saya. Amin. Hari ini telah membuka jalan bagi saya. Hari ini telah membuat saya menjadi orang yang bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan itu menjadi kepala bagi kita, menjadi dasar bagi kita. Yang kedua adalah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, gereja itu akan bertumbuh ketika orang-orang di dalamnya itu mengenal Tuhan dengan benar. Jangan mengenal Tuhan dari apa kata pendeta, jangan. Tapi engkau harus mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau harus mengenal Tuhan secara pribadi. Pendeta boleh berkata bahwa kenallah Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Tapi kalau kita datang tapi kita nggak mengenal Tuhan, kita datang tetapi kita nggak menginginkan Tuhan, kita nggak mengenal Dia secara pribadi. Bagaimana pengenalan secara pribadi? Itu kelihatan dari ucapan kita, dari tindakan kita, dari mulut kita, dari perilaku kita. Pengenalan Tuhan secara pribadi. Ketika contohnya nih, ambil air, kasih di sini. Walaupun saya haus, saya minum dulu ya. Bapak Ibu, pengenalan Tuhan secara pribadi. Ketika kita bisa nolong seseorang, lakukanlah itu. Itu tanda kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi, ada seseorang yang mungkin dia diam di pojok sana. Boleh nggak saya doain kamu? Ini pengenalan Tuhan secara pribadi. Saudara, dia nggak suruh kita untuk berdoa, tetapi hati kita yang terdorong. Kenapa? Karena ketika engkau membesuk aku di dalam penjara, ketika aku telanjang, engkau memberikan pakaian, itu kita sedang melakukannya bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara boleh perhatikan samping kiri kananmu. Kira-kira dia butuh apa? Kamu butuh duit? Aku ada duit nih, kasih aja. Saudara, gak perlu tanya. Kalau saudara digerakkan oleh Tuhan untuk kasih saja saudara. Karena ketika engkau kasih dengan baik, ketika engkau kasih, otomatis di kantong berkurang. Tahu nggak? Ketika kantong berkurang, Tuhan yang tambahkan. Amin. Nah, benar saudara. Saudara, satu saat nih, saya ceritakan. Satu saat Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, saya lagi di dalam sebuah pelayanan. Uang saya itu ada sekitar 200.000 dalam dompet. Ini buat beli bensin. Saudara, kalau di Jakarta kan mobilisasi kan itu bukan pakai air, kan pakai bensin, saudara. Ini untuk beli bensin. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, kasih duitmu itu Bapak yang di belakang sana. Saya kayak logika aja, Tuhan, lu nggak ngerti nggak sih? Ini buat beli bensin. Terus nanti kalau saya pulang tuh bensinnya itu di jalan saya harus beli. Kasih aja buat dia. Aduh, saudara, ini bingung. Saya bingung nih, saudara. Ini manusia loh, buat saudara. Ini manusia. Masih ada punya daging, masih punya otak untuk berpikir. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Saya jalan, saya ikutin aja. Nggak tahu lah, pokoknya bagaimana. Saya sampai sana, Pak, ini ada berkat Tuhan buat Bapak saya. Saya nggak bilang sama istri saya. Kemudian, karena di dalam hati itu bergejolak, aduh, gimana Tuhan, ini manusia banget, saudaraku, ini manusia banget.
kasih tapi gimana ya saya beli bensin. Saudara tahu nggak? Ketika saya mau melangkah pulang, kita sudah selesai ibadah, yuk kita pulang. Kita pulang terus udah mau jalan, saudara. Kucuk, ada datang satu orang, Papa saya nggak kenal sama sekali. Pak, saya diperintahkan Tuhan untuk kasih ini buat Bapak. Saudara tahu berapa kali lipat? Bisa 10 kali lipat dari apa yang saya kasih. Saudara, saya pas terima itu saya nangis banget. Saudara. Saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk Engkau memberikan satu message buat saya untuk kasih buat Bapak itu. Walaupun itu saya deg-degan, saya itu bertanya-tanya bagaimana saya pulang, saudara. Tapi itulah cara Tuhan untuk memberkati orang-orang yang taat kepada Dia, orang-orang yang mau melakukan bagiannya, yaitu ketika Tuhan menyuruh kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir, maksudnya gini, pakai logika sih oke, tapi belajarlah untuk Tuhan, teguhkan iman saya untuk saya melakukan. Kalau memang ini bagianmu, aku percaya Engkau sanggup untuk menyediakan yang lebih besar daripada apa yang aku kasih. Ketika Engkau kasih, ini berkurang, tetapi Tuhan akan penuhkan. Saudara pernah gini nggak? Terima sesuatu dari orang nggak? Terima, kemudian kasih lagi. Saudara terima dari Tuhan, tapi tangan kiri kasih kepada orang lain. Jangan kita terima-terima aja dari Tuhan, tetapi nggak pernah kasih buat orang lain. Saudara nangkap sampai di sini? Saudara sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan, tetapi kita nggak pernah salurkan kepada orang lain. Gereja ini butuh pertumbuhan. Gereja ini butuh apa? Mungkin ada sini lampu 1, 2, 3, 4 yang perlu ditambah. Gereja ini butuh apa lagi? Perluasan ke belakang. Gereja ini butuh apa lagi? Mungkin beli tanah yang di belakang. Kata Pastor Obajah, ada tanah yang perlu kami lagi doakan. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa mari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bukan saya berdoa, bukan saya baca firman, tetapi realistis yang setiap hari kehidupan kita. Bagaimana kita menolong orang lain. Kamu mau ke gereja, nggak ada punya motor, yuk saya jemput. Tapi di sini saya lihat itu ada mobil bak pakai tenda, terus bawa jemaatnya berapa banyak tuh ya? Berapa banyak ya Bu? Lumayan ya. Ada 20? Oh, nggak nyampe Pak. Ya? Nggak nyampe Pak. Saudara, saya berdoa supaya Tuhan kasih mobil HS. Saudara bawa jemaat yang lebih banyak lagi. Enggak benar Bapak Ibu Saudara. Saya bukan bicara biasa-biasanya. Tapi saya lihat begini, Tuhan pun juga nggak tega. Benar Bapak Ibu, Tuhan nggak tega lihat pakai tenda. Tuhan mau kasih yang lebih bagus lagi kepada gereja di tempat ini. Mobil HS yang lebih besar lagi dengan ukuran yang besar untuk bawa saudara. Ya, benar saudaraku. Kenapa nggak truk aja tuh? Kenapa nggak truk aja? Bisa. Tapi kan panas Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saya berdoa untuk tempat ini, untuk Tuhan buka jalan bagi saudaraku. Jadi bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan itu terbukti dari apa? Tindakan kita, dari perbuatan kita kepada keluarga-keluarga kita yang satu gereja dengan kita. Dari keluarga-keluarga kita ini bisa lari juga ke tetangga kita. Oleh karena itu pengenalan akan Tuhan itu bukan karena kita datang ke gereja saja Bapak Ibu, tetapi bagaimana hidup kita, keseharian kita berdampak nggak? Jadi berkat nggak? Yang ketiga adalah saudara, gereja yang bertumbuh adalah apa? Tunduk pada kehendak Tuhan. Ini yang agak sulit. Ini yang agak susah. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Aduh, hari Minggu harusnya aku bekerja, tapi saya harus melayani Tuhan. Saudara, ini yang mau saya katakan. Kita belajar untuk komitmen kepada Tuhan. Satu sisi harus tunduk kepada Tuhan. Lakukanlah bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagian kita. Bagian bagi kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Sebaliknya kalau pada saat bersamaan gereja dapat terlihat sibuk, ramai setiap minggunya, memiliki jemaat yang besar, tapi mati secara rohani. Banyak orang, saudara, hari-hari ini, kalau saudara perhatikan, gereja semakin besar, kuantitasnya semakin banyak, tapi kualitasnya nol. Jangan mau mencari gereja yang cuma hanya banyak jiwanya, tapi nggak dididik dengan secara teratur, dengan dididik secara sebagai seorang pelajar. Saudara di sini harus bertumbuh rohaninya,
bertumbuh pengetahuannya akan Tuhan, melakukan bagian yang harus kita lakukan. Dan saudara juga harus memiliki sebuah hal yang dimana kita harus belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu biasanya dari hari ke hari dalam hati kita. Biasanya kita berdoa, sekarang kita nonton TV. Biasanya kita baca firman, sekarang kita lebih banyak buka HP. Biasanya kita ngobrol tentang Tuhan, sekarang kita lebih gosipin lebih banyak, saudara. Kita nggak hidup di dalam kehendak Tuhan kalau kita bergosip. Tapi mari kita, saudaraku, perhatikan ini. Tuhan mau supaya kita tuh mengalami pertumbuhan. Dengan apa? Dengan kita belajar untuk tunduk kepada Tuhan, kepada kehendaknya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini yang harus saya akan selesaikan, yang harus kita perhatikan pada hari ini, bahwa Tuhan mau gerejanya itu bertumbuh. Pertumbuhan itu akan mengikuti pola-pola tertentu sebagaimana seseorang itu dia bertumbuh. Gereja di tempat ini memiliki orang-orang yang dimana ada yang menanam, ada yang menyiram. Siapa yang menanam? Ada mungkin penginjilan, saudara mungkin yang untuk datang ke tempat ini, ataupun ketika saudara mungkin dari saudara sepupu kita bukan Kristen awalnya, tetapi ada yang injilin saudara, kemudian saudara percaya kepada Yesus, kemudian saudara beribadah di tempat ini. Mungkin juga saudara adalah seorang yang nggak percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ada omongan, yuk datang ke gereja, itu adalah orang yang menanam. Terus ada yang menyiram. Siapa yang menyiram? Yang menyiram itu adalah gembala, saudara, yang memberikan kehidupan, yaitu untuk kehidupan rohani saudara lewat firman yang disampaikan, lewat mungkin komsel. Di sini berapa komsel ya Bapak Ibu? Dua. Komsel-komsel itu senantiasa dihadiri oleh Pak Gembala atau tidak? Iya. Untuk sementara Pak Gembala belum bisa hadir karena keterbatasan fisiknya, saudara. Tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah. Mungkin pendelegasian itu sudah terjadi, sudah dibuat sedemikian untuk dari antara kita dan kita yang sharing tentang firman Tuhan. Mungkin Pak Gembala kasih metodenya, kasih firman Tuhan, nanti kamu dari sini ya, baca dari sini bla 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 bla, terus itu nanti di sharing aja. Itu adalah sebuah karya yang Tuhan kerjakan lewat Pak Gembala untuk apa? Menyiram apa? Yang namanya tumbuhan yang hidup itu, yaitu kita, supaya apa? Mereka bertumbuh secara rohani. Saudara bersyukur karena ada gereja-gereja di Jakarta yang komsel aja itu jarang, atau komselnya itu udah mati karena pandemi itu meluluhlantakan segala sesuatu, termasuk sampai sekarang ada yang masih online. Bapak Ibu, kalau ibadah masih online, tapi kita bersyukur kita sudah tatap muka, sudah seperti ini, ibadah onsite sudah seperti ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu jangan lepas, jangan biarkan satu minggu pun kita nggak hadir di gereja. Tetap hadir, karena disitulah pertumbuhan rohani kita. Kita diberikan makan untuk kemudian Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu Minggu lagi kita bekerja, kemudian kita isi lagi. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, agar jemaat bertumbuh secara sehat di dalam gereja lokal, harusnya ada keseimbangan antara yang menanam dan juga menyiram, antara penginjilan dan juga gembala saudara yang menyiram. Nah hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Coba diklikkan. Yang perlu untuk kita ingat, yang pertama adalah bahwa setiap orang itu harus mengenali karunia rohani. Ada banyak orang yang diberikan karunia tapi dia tidak manfaatin karunianya. Ada ibu-ibu yang kalau ngomong itu kayak sales, tapi dia nggak pakai karunianya untuk mengobrol tentang pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, tentang kasihnya Tuhan, tentang berkatnya Tuhan, tentang penginjilan. Dia justru gosipin orang, ngomongin orang. Ada ibu-ibu yang ngomong seperti itu, ada punya talenta seperti itu, tetapi tidak kepada positifnya, negatifnya lebih banyak. Mari kita belajar. Pengalaman ini. Bapak Ibu saudara.
karunia rohani kita, paling tidak kita diberikan 1 talenta dalam hidup kita. Jangan kuburkan talenta itu. Pakai talenta itu untuk menjadi berkat. Kalau hari ini engkau bisa siapkan teh manis untuk seseorang, kau kasih buat dia. Jangan kuburkan talenta itu, kasihkan. Saudara, setiap hari saya itu dari rumah, kalau mau keluar, saya masak. Saya bisa masak, saudara. Promosi, saya bisa masak. Saya bisa masak, semuanya saya bisa masak. Kemudian saya bungkus nasi, bungkus lauk, bla 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 bla. Terus keluar saya harus kasih kepada 1 orang. Itu dari rumah, saudara. Jadi itu tiap hari. Kalau saya bungkus, pokoknya bungkus dengan bungkus nasi lah, kertas nasi. Kalau hari ini bisa 1, mungkin besok bisa 2. Kalau ada berkat, kasih lagi. Pokoknya cari, Tuhan, hari ini saya mau kasih buat siapa ya? Coba lakukanlah seperti itu. Kamu nggak akan kekurangan, saudara nggak akan kekurangan. Ketika kita memberi, Tuhan itu yang akan melihat dan Dia akan memberikan kepada kita juga. Bukan berarti kita mengharapkan pemberian dari Dia, enggak. Tetapi dengan tulus kita memberikan kepada sesama kita. Pada waktu kita memberikan kepada sesama kita, Tuhan pun juga akan memberikan kepada kita, karena kita sedang melakukan untuk Tuhan. Sampai sini saudara anggap, memberikan kasih apa saja yang bisa saudara lakukan, lakukanlah itu. Karena kita memiliki apa? Kenali karunia rohani dalam hidup kita. Kalau ada orang yang bisa engkau tolong, lakukanlah kepada dia. Kita nggak tahu. Hari ini kita tolong, tapi ketika kita anak-anaknya nanti beberapa tahun kemudian anak-anak kita ditolong oleh orang lain, kita nggak tahu. Orang lain akan buka jalan bagi kita. Itu adalah karya Tuhan. Yang kedua, boleh diklik. Yang kedua, kita harus ingat bahwa harus ada ketergantungan dan ketaatan kita kepada Roh Kudus. Saudara boleh datang ke tempat ini, tetapi kalau tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau dengar-dengaran kepada Roh Kudus, maka kita tidak akan pernah bertumbuh. Gereja yang hidup adalah gereja yang harus bergantung kepada Roh Kudus, tergantung kepada Roh Kudus dan apa? Taat kepada apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia bicarakan di hati. Saudara, bukankah Tuhan sering kali berbicara di hati kita? Sayangilah istrimu, jangan sayangi istri tetangga ya. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kadang-kadang di gereja ada banyak orang yang ke gereja, tetapi lagi lihat itu rumput di tetangga lebih hijau daripada rumput di dalam rumah sendiri. Saudara, bukan saja masalah pria dan wanita, masalah juga itu apa? Bisnis itu. Di sana korupsi lebih bagus, lebih enak, lebih daripada bekerja di sini nggak ada hasilnya. Tapi saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa mari kita belajar untuk tergantung kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut, yang senantiasa Roh Kudus berbicara dalam hati dia akan jaga hati dan pikiran dan perkataannya, perbuatan dia akan jaga. Karena Roh Kudus yang memimpin dia dalam segala hal. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mau taat dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian tergantung sama Roh Kudus. Yang ketiga adalah gereja yang bertumbuh adalah ketika bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan yang ada. Kalau saudara buka di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, bagaimana jemaat Tuhan itu bertumbuh. Coba saya boleh minta tolong Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita lihat gereja yang bertumbuh. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Siapa yang sudah dapat tolong membacakannya? Silakan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Stop dulu Bapak. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, terus dan dalam persekutuan. Dan dalam persekutuan ini, saudaraku, perhatikan ini. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bertekun di dalam pengajaran. Di tempat ini ada pengajaran. Di tempat ini gembala saudara itu memberikan pengajaran yang luar biasa. Oleh karena itu tekunlah di dalam itu. Dan apa? Persekutuan di dalam komsel. Dalam komsel, karena itu jangan
pernah untuk apa? Menghindari konsel, karena di konsel itulah di mana kita bisa bertumbuh. Disitulah terjadi kekeluargaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, yang keempat boleh diklik deh. Yang keempat adalah saling melayani satu dan lain-lainnya. Saudara, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang tidak egois. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melayani. Kalau saudara berdiri di depan, salaman dengan setiap jemaat. Pernahkah saudara dari depan salaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus semua? Pernah melakukan itu enggak? Siapa namanya Mas? Mas apa namanya? Satria pernah melakukan itu enggak? Ketika ada dalam gereja tiba-tiba ada Roh Kudus berbicara, saya mau salaman 1, 2 dari depan sampai di belakang. Pernah? Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang melayani. Bapak Ibu jangan gengsi. Jangan juga punya harga diri. Oh saya kan seorang pejabat, oh saya kan seorang pengusaha. Gengsi dong untuk menyalaman sama orang-orang biasa. Jangan. Kita sama-sama kok di hadapan Tuhan, sama masih makan nasi. Masih datang makan babi juga. RW juga. Masih makan juga. Saudara, kita masih sama. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melayani. Melayani itu bukan seperti karena berdiri di depan mimbar melayani, enggak Bapak Ibu. Itu cuma formalitas saja, tetapi yang sesungguhnya adalah kehidupan keseharian kita. Bagaimana engkau melayani istrimu? Bagaimana engkau melayani suamimu? Bagaimana engkau melayani anak-anakmu? Bagaimana anak-anak muda melayani sesamanya? Saudara, itulah yang sesungguhnya harus kita perhatikan, saling melayani. Karena Yesus pun juga dia dari sorga turun ke bumi untuk bukan melayani orang-orang yang sesama dengan dia, yang cuma hanya di bait Allah, tetapi dia melayani pelacur, pemungut cukai, dia melayani orang yang perempuan yang sudah punya 6 suami. Dia melayani, saudara. Dia melayani orang yang kusta. Dia melayani semua. Dia menunjukkan kualitas dia sebagai seorang pelayan. Nah sekarang kita berdiri sebagai jemaat, kita sedang melayani Tuhan. Lakukanlah bagian kita, apapun itu, kita bisa melayani. Di gereja mungkin cuma jadi aser. Di gereja kita cuma mungkin jadi pendoa. Di gereja mungkin kita jadi pemain musik. Tapi yang sesungguhnya pelayanan sesungguhnya ada dalam rumah tangga kita masing-masing. Rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di mana lagi? Di sekolah kita, di mana lagi? Di tempat usaha bisnis kita, di tempat di mana kita berada, kita melayani. Jangan berpikiran seperti ini. Kalau saya melayani cuma orang Kristen aja, enggak akan jadi kelihatan bersinarnya. Kalau kita melayani orang yang enggak Kristen, orang Muslim mungkin, orang Hindu, orang Buddha, kita layani mereka semua. Enggak butuh yang namanya mereka harus kasih sesuatu buat kita. Tapi ketika seseorang melayani dengan tulus, dia akan lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya. Makanya kalau orang enggak reken kita ya, orang enggak peduli sama kita, biarin aja. Oh Tuhan, saya yang peduli sama saya lakukan bagian saya. Tetapi ketika mereka tidak menghargai, biarkan saja, jangan tersinggung. Biarkan engkau mendapat yang namanya reward dari Tuhan, bukan dari manusia. Ketika engkau melakukan itu, maka gerejamu akan bertumbuh, kamu sendiri akan bertumbuh, hidupmu sendiri akan bertumbuh, rumah tanggamu sendiri akan bertumbuh. Kenapa? Karena kita sudah melakukan bagian kita. 4 hal ini: menyadari akan karunia rohani yang kita miliki. Yang kedua, harus ada ketergantungan dan ketaatan pada Roh Kudus. Yang ketiga, bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Dan yang keempat adalah saling melayani Tuhan. Saya mengundang pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya. Bapak Ibu, saya merindukan untuk kita menyembah Tuhan. Pak, pilih lagu yang pertama tadi. Lagu yang pertama.
Iya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kalau boleh, setiap jemaat tidak melihat samping kiri kananmu. Engkau fokus dengan Tuhan. Belajarlah untuk bersyukur karena gereja ini menjadi gereja yang
pergumulan yang kita hadapi, semuanya ada di dalam jangkauan Tuhan. Tidak ada satupun pergumulan yang tidak Tuhan ketahui. Semuanya Tuhan ketahui. Engkau cukup untuk mengangkat tanganmu kepada Tuhan, mengangkat hatimu kepada Tuhan. Ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan akan menurunkan tangan dan membuka jalan-jalan bagi kehidupanmu, dan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Dia akan kerjakan bagi hidupmu. Saudara akan membuktikan sendiri. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukannya. Ketika saudara keluar dari pintu gereja ini, saudara pulang, saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam bisnis, dalam sekolah studi. Taruh ini sebagai message yang Tuhan sampaikan kepada, karena Dia akan melakukannya bagi hidup. Di tempat ini ada hadirat Tuhan. Di tempat ini Tuhan sayang kepada kita semua. Tuhan mengasihi engkau lebih dari segalanya. Engkau adalah orang-orang yang spesial yang Tuhan beri. Taruh di tempat ini untuk menjadi biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami masing-masing. Hamba terbatas untuk menyampaikan apa yang Engkau taruh dalam hati. Tapi ketika Roh Kudus berbicara kepada saya, buka hatimu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, Tuhan katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Tuhan ini jemaat-Mu, betapa Tuhan ini gereja-Mu, mulianya Tuhan ini pribadi-pribadi yang Engkau kasih. Nama-Mu yang diagungkan di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja ini. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Iya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Yes, Lord. Dimuliakan. Dengar apa yang kami ucapkan. Atas seluruh dimuliakan. Bumi dimuliakan. Atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan dimuliakan. Dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja kita, bagi Yesus Kristus kepala gereja. Saudara, saya rindu untuk kita semua berdoa untuk gembala saudara. Saudara, kalau boleh saudara tidak berdiam saat kita berdoa bersama-sama. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara untuk menggembala saudara. Karena Tuhan katakan bahwa tetes air mata yang jatuh
Tuhan tampung pikir kita berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan Gembala Pastor Obaja. Mari kita naikkan doa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Saya tidak mau saya berdoa sendiri, tetapi jemaat Tuhan juga terlibat karena kita punya kasih yang sama, kita punya kuasa yang sama, kita punya otoritas yang sama yang Tuhan kasih. Mari kita berdoa, saudara, berdoa dengan suara yang nyaring sekalipun, silakan saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan Tuhan Pastor Obaja ke dalam tangan Tuhan. Bapak kasihanilah beliau Tuhan Yesus, biji matamu ini Tuhan ada terbaring Tuhan dengan mata yang tidak kurang bisa dapat melihat, bahkan leher yang penuh dengan ketegangan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, asam lambung yang terjadi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus bersama dengan jemaat Tuhan. Hamba mengasihi hamba-Mu ini Tuhan. Dia biji matamu, dia hamba-Mu, dia gembala di tempat ini Tuhan. Dia nabi-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Yang Engkau dan sama dia, kasihanilah dia Tuhan. Kasihanilah hamba-Mu ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kasih setia-Mu Tuhan bagi hamba-Mu. Kuatkan dia, terbuka imannya Tuhan, bahwa proses ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, bahwa proses ini akan membuat dia akan dipakai dengan luar biasa, bahwa proses ini Tuhan akan membawa dia untuk lebih rendah hati, untuk melayani sesama. Orabaya syakata karabaya syadakarabaya syadakarabaya syakatakarabaya syakarabarabaya syakarabaya. Tuhan Engkau sanggup, Tuhan Engkau sanggup. Kalau Engkau bisa menyembuhkan orang, mencalikan mata orang buta, Engkau juga sanggup untuk menyembuhkan mata Pastor Obaja. Engkau sanggup juga untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Engkau sanggup untuk membuat dia bisa tidur normal Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami Tuhan Yesus menempelkan tangan kami di mata kami untuk Pastor Obaja, untuk Pastor Obaja, untuk Pastor Obaja. Kami berdoa dalam nama Yesus, tangan kami mengganti Tuhan, ganti tangan kami dengan tangan-Mu untuk Pastor Obaja dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pastor Obaja akan disembuhkan, akan dipulihkan, akan normal kembali, bahkan penglihatannya akan tajam. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami mendeklirkan dia disembuhkan oleh Tuhan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan sedang turun atas hidupnya. Dalam nama Yesus, berkati dia Tuhan Yesus, berkati dengan kesehatan yang sempurna, berkati dia dengan Tuhan Yesus tubuh yang sempurna. Dalam nama Yesus, hatinya melayani Tuhan, hatinya untuk mengasihi jemaatnya, hatinya untuk mengasihi setiap domba-domba yang diberikan utang menjawab kepadanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengimani bahwa Pastor Obaja disembuhkan dan dipulihkan. Mujizat Tuhan terjadi, Tuhan Yesus, terjadi pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ketika Paulus dan Silas masuk dalam penjara, para murid-muridnya di luar berdoa, dan ketika mereka menyembah, mereka memuji Tuhan, maka Tuhan nyatakan kuasanya. Seluruh penjara, sudut-sudut penjara hancur, bahkan semua rantai yang mengikat mereka terbuka dengan sendirinya oleh karena Tuhan bekerja. Kami berdoa dari tempat ini untuk hamba-Mu Pastor Obaja. Tuhan sendiri akan menyatakan kuasa dan mujizatnya terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jika ada di antara kita yang sakit, entah itu di rumah atau di rumah sakit, dan saudara hadir di tempat ini, mari kita berdoa bagi keluarga kita yang sementara sakit. Siapapun dia, saya nggak kenal, tetapi kalau saudara mau benar beriman bersama-sama, mari kita berdoa. Hal yang sama yang terjadi dengan Paulus dan Silas akan terjadi juga kepada saudara ketika kita beriman. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit ataupun di mana saja. Itu mungkin jaraknya jauh,
Itu mungkin jaraknya itu Tuhan keluar dari pulau-pulau Tuhan Yesus. Mungkin kami ada di Cikarang ini Tuhan Yesus, Delta Mas ini. Keluarga kami ada di Medan, ada di Ambon, ada di Manado, ada di Papua, ada di Kalimantan, atau di seluruh dunia ini Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan melampaui segala sesuatu. Oleh itu, karena itu kami berdoa. Di dalam satu nama yang besar itu, dalam nama Tuhan Yesus, untuk keluarga kami yang sakit, Tuhan datang dan berikan anugerah bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima kasih, kami percaya waktu Tuhan pasti indah. Waktu Tuhan akan terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang di tempat ini. Tuhan, biarlah mereka penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hidup mereka terus senantiasa menjadi hidup yang diperbaharui. Hidup mereka menjadi hidup yang bertumbuh. Bahkan rohani mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tidak terkecuali, baik dari papa, mama, orang tua, anak, maupun cucu-cucu yang ada ikut ibadah tempat ini, semuanya akan mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apa sudah selesai? Kiranya Tuhan akan memimpin kami terus sampai pada selesainya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini karena Engkau sudah memberkati kami ke tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa kebenaran firman-Mu menjadi motivasi dalam kehidupan kami. Berkati Bapa setiap yang memberikan persembahan ini. Suci dan kuduskan Bapa persembahan ini Bapa agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Berkati Bapa setiap yang memberikan persembahan ini. Berkati Bapa setiap apa usaha dan pekerjaan kami. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan satukan hati, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan untuk setiap kami jemaat di tempat ini. Mengucap syukur Tuhan, Kau kirim Bapak Yosi Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi, memberi hikmat pada beliau lebih lagi Tuhan. Biarlah di mana beliau penggembalaan, Engkau yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada pagi hari ini yang begitu indah Tuhan. Biarlah kami boleh terus bergandengan tangan, kami boleh seria sekata Tuhan, kami boleh saling membangun, kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu telah memberi teladan bagi kami untuk kami saling melayani. Terima kasih Tuhan untuk gereja di tempat ini Tuhan, di mana kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman kami Tuhan, untuk WR, Singer, pemusik Tuhan, untuk guru sekolah minggu, untuk Asar Tuhan, untuk setiap kami. Semua kami Engkau telah berkati dalam keadaan sehat. Memberkati tetangga kami Tuhan di ruko ini maupun Bapak RT RW, Tuhan memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Kami mengucap syukur kalau mereka boleh menerima kami berada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas Indonesia Tuhan. Shalom bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan untuk pemilihan presiden yang akan datang. Engkau berikan ketertiban. Engkau berikan presiden yang takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Sehingga dia boleh menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Mengucap syukur untuk Bapak Jokowi Tuhan. Engkau terus menyertai beliau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan keluarganya Tuhan. Bapa dalam surga, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mengucap syukur tak terhingga untuk gembala kami Bapak Obaja Irawan Karyadi Tuhan. Engkau berikan gembala yang tangguh Tuhan. Engkau berikan gembala yang pantang menyerah Tuhan. Karena kami percaya Engkau menyertai beliau dan Engkau juga yang memberi kekuatan untuk beliau. Memberkati Budia sebagai istrinya Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu dalam merawat Bapak Obaja Tuhan.
Memberkati kedua putrinya Tuhan dalam kuliahnya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati ibadah kami, Engkau menyempurnakan Tuhan. Biarlah sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu Bapak Yosya. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di akhir daripada ibadah ini, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara dan menyertai saudara sepanjang 1 minggu ke depan. Dan inilah berkat yang Tuhan sediakan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bapak hamba angkat tangan dan hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua jemaat Tuhan di Delta Mas ini Tuhan, dengan keluarga mereka masing-masing. Inilah berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dengarkanlah berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini di dalam satu nama yang besar, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberkati kita semua. Setiap kita yang menerima berkat Tuhan, dengan iman sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.